Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Hari ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang analisis kebangkrutan PT Java Confit Indonesia Tbk. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Mei Handayani, yang kedua ada Sofiatun, yang ketiga ada Musfira Triratnani, yang keempat ada saya sendiri, Nabila Mutirani Amira, dan yang kelima ada M. Sofio Murtado. Berikut adalah profil perusahaan dari Java Confit Indonesia Tbk. Status perusahaannya berupa perusahaan go public atau sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis industrinya berupa perusahaan manufaktur. Berdiri pada tanggal 18 Januari 1971, kantor pusatnya berada di Wisma Millenia, lantai 7 Jakarta 12810. Merek utama dari produk-produk Java Confit antara lain pakan ternak, produk daging ayam segar, daging, dan produk vaksin. Kemudian, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Java Confit Indonesia Tbk yaitu Java Holding sebagai induk usaha sebesar 51%, kemudian perusahaan yang berkedudukan di Singapura dan KRR Investment sebesar 11,98%. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 1989, JPFA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham JPFA kepada masyarakat sebanyak 4 juta dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 per saham dengan harga penawaran sebesar 7.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1989. Berikutnya adalah prediksi kebangkrutan. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Metode analisis multivariate adalah suatu metode statistika yang tujuannya digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel serta diduga antar variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah analisis multivariate untuk perusahaan manufaktur go public. Rumusnya adalah ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. Dengan keterangan sebagai berikut. Nilai X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar dibagi dengan total aktiva, kemudian nilai X2 sama dengan laba ditahan dibagi dengan total aset. Kemudian untuk nilai X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Selanjutnya untuk nilai X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan nilai buku total hutang. Dan yang terakhir adalah nilai X5 sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Salah satu alat untuk menganalisis kebangkrutan suatu perusahaan adalah menggunakan metode Z-score atau Elman. Adalah suatu alat yang memperhitungkan dan menggabungkan beberapa rasio-rasio keuangan tertentu dalam perusahaan dalam suatu persamaan diskriminan yang akan menghasilkan skor tertentu yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Berikut adalah klasifikasi dari nilai Z-score. Yang pertama, jika nilai Z-score berada pada di bawah nilai 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Kemudian, jika nilai Z-score lebih dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Dan yang terakhir adalah apabila nilai Z-score berada di antara nilai 1,81 hingga 2,99 mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Baik, selanjutnya saya Musfira akan menyampaikan slide berikut mengenai data ringkasan laporan keuangan dari PT Java Confit Indonesia Tbk 3 tahun berturut-turut yaitu periode tahun 2017, 2018, dan 2019. Dapat kita lihat pada tabel terdapat akun-akun yang telah kami cari atau ringkas dari laporan keuangan PT Java Confit Indonesia tahun 2017 sampai 2019.
di mana terdiri dari aktiva lancar dengan tahun 2017 sebesar Rp11.089.325, tahun 2018 yaitu Rp12.415.809, dan tahun 2019 sebesar Rp12.991.930. Selanjutnya ada juga akun hutang lancar, total aktiva atau total aset, lalu ada laba ditahan dengan nominal yang tertera, laba sebelum bunga dan pajak dengan nominal yang tertera, lalu terdapat nilai pasar saham biasa dan preferred. Untuk akun ini kita dapatkan dari harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar tahun tersebut. Data harga saham dan jumlah saham yang beredar itu dapatkan dari annual report. Untuk itu, maka dihasilkan data nilai pasar saham biasa dan preferred seperti pada tabel. Lihat saja pada tahun 2017 ini memiliki nilai harga sahamnya yaitu 1.300 dan saham beredarnya, jumlah saham beredarnya itu sebesar 11.386. Maka dihasilkan nilai pasar saham biasa dan preferred sebesar Rp14.801.800. Berlaku juga untuk tahun 2018 dan 2019. Sedangkan nilai buku total hutang ini kita dapatkan dari nilai jumlah likuiditas pada laporan keuangan. Selanjutnya terdapat akun penjualan di mana tahun 2017 sebesar Rp29.602.688. Untuk tahun 2018 yaitu Rp36.012.965 dan tahun 2019 sebesar Rp36.742.561. Next, pada slide ini kita akan menghitung yield score untuk analisis kebangkrutan dengan analisis multivariate untuk perusahaan manufaktur go public, di mana yang telah disampaikan teman saya sebelumnya dengan rumus yield score tersebut, maka kita harus mencari X1 sampai dengan X5 terlebih dahulu untuk dapat menghitung rumus tersebut dengan baik. Maka dari itu kita lihat pada X1 dengan rumus aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Kita dapat melihat pada tahun 2017 di mana kita dapat hitung dengan melihat pada data laporan keuangan tahun 2017 ini ya teman-teman. Maka aktiva lancar 2017 sebesar Rp11.899.325 dikurangi dahulu dengan hutang lancar 2017 yaitu sebesar Rp4.769.640, maka menghasilkan Rp6.419.685. Dari hasil tersebut, maka baru dibagi dengan total aktiva sebesar Rp21.088.870. Maka dihasilkan X1 tahun 2017 sebesar 0,304. Begitu pula perhitungan berlaku untuk tahun 2018 dan 2019. Untuk selanjutnya X2 dihitung dari laba ditahan dibagi total aset. Maka sekarang kita lihat saja tahun 2018 ini sebagai contoh. Untuk laba di tahun 2018 adalah sebesar Rp6.109.050 dibagikan dengan total asetnya yaitu sebesar Rp38.028.028, maka menghasilkan 0,265 dan berlaku untuk tahun lainnya. Jika X3 dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagikan total aktiva, di mana dengan melihat data laporan keuangan tadi, maka dihasilkan X3 2017 yaitu 0,083, tahun 2018 X3-nya 0,134 dan 0,102 untuk X3 2019. Begitu juga untuk X4 di mana sesuai dengan rumus nilai pasar saham biasa dan preferred dibagi dengan nilai buku total hutang. Dengan menggunakan atau melihat data laporan keuangan yang telah kita ringkas tadi, maka dihasilkan X4 seperti yang ada di tabel.
Dan untuk X5 dengan rumus penjualan dibagi total aktiva atau aset, maka untuk tahun 2017 dihasilkan X5 yaitu 1,404 dan tahun 2018 X5-nya yaitu 1,476 dan tahun 2019 sebesar 1,459. Dari perhitungan X1 sampai dengan X5 maka berpedoman dari data laporan keuangan dan total aset atau total aktiva lah yang banyak digunakan untuk pembagi. Selanjutnya, jika X1 sampai dengan X5 telah dicari atau ketemu, maka tinggal dimasukkan pada rumus Z-score agar dapat menghitung YTI misal tahun 2017, maka menggunakan X1 sampai X5 tahun 2017, begitu juga tahun 2018 dan 2019. Dengan rumus Z-score tersebut, maka dihasilkan Z tahun 2017 sebesar 3,157 dan untuk tahun 2018 yaitu 3,756 dan 3,231 untuk tahun 2019. Selanjutnya yaitu cara perhitungan nilai Z-score menggunakan analisis multivariat untuk perusahaan manufaktur dan go public. Rumusnya yaitu 1,2 dikalikan X1 ditambah 1,4 dikalikan X2 ditambah 3,3 dikalikan X3 ditambah 0,6 dikalikan X4 ditambah 1 dikalikan X5. Slide sebelumnya telah menjelaskan bagaimana cara memperoleh X1, X2, X3, X4, dan X5 dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Sehingga Z-score tahun 2017 yaitu perolehan X1 hingga X5 tersebut dimasukkan ke dalam rumus, yakni 1,2 dikalikan 0,304 kemudian ditambah 1,4 dikalikan 0,235 ditambah 3,3 dikalikan 0,083 ditambah 0,6 dikalikan 1,311 ditambah 1 dikalikan 1,404 sehingga hasil Z-score tahun 2017 sebesar 3,157. Selanjutnya, Z-score tahun 2018 yaitu 1,2 dikalikan X1 di tahun 2018 sebesar 0,239, kemudian ditambah 1,4 dikalikan 0,265, ditambah 3,3 dikalikan 0,134, ditambah 0,6 dikalikan 1,965, ditambah 1 dikalikan 1,476, sehingga hasil Z-score tahun 2018 sebesar 3,756. Yang terakhir, Z-score di tahun 2019 yaitu 1,2 dikalikan X1 pada tahun 2019 sebesar 0,205 ditambah 1,4 dikalikan 0,289 ditambah 3,3 dikalikan 0,102 ditambah 0,6 dikalikan 1,310 ditambah 1 dikalikan 1,459 sehingga hasil Z-score tahun 2019 sebesar 3,231. Berikut merupakan data pendukung untuk analisis kebangkrutan PT Japfa, yaitu di tahun 2019 PT Japfa memperoleh peringkat BB dengan prospek stabil pada surat utang jangka panjang dan peringkat A+ untuk obligasi domestik. Peringkat tersebut diberikan oleh lembaga pemeringkat global yaitu Fitch Ratings. Selanjutnya di tahun 2018 PT Japfa mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 34,1 triliun dan naik 15% secara year on year. Selain itu juga, banyak informasi lain seperti nilai ekspor Japfa yang menembus 500 miliar. Japfa juga memperoleh penghargaan Best of Best Award dari Forbes Indonesia. Selanjutnya, terdapat grafik yang menunjukkan nilai Z-score. Terlihat pada grafik bahwa di tahun 2017 nilai Z-score sebesar 3,157. Kemudian, pada tahun 2018 nilai Z-score naik menjadi 3,756, yaitu naik sebesar 0,599 dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2019, nilai Z-score menurun menjadi 3,231, yaitu turun sebesar 0,525 dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan analisis multivariat untuk perusahaan manufaktur dan go public,
Dapat diketahui bahwa nilai Z-score untuk PT Java Confit Indonesia Tbk pada tahun 2017 sebesar 3,157 yang mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan tersebut sehat dan peluang kebangkrutan kecil. Selanjutnya, pada tahun 2018 perusahaan juga dalam kondisi sehat dan peluang kebangkrutannya kecil, karena dapat dilihat pada nilai Z-score yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,756. Namun pada tahun 2019, nilai Z-score menurun menjadi 3,231. Tetapi masih menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat dan peluang kebangkrutannya kecil. Jika dilihat secara keseluruhan, perhitungan nilai Z-score dari tahun 2017 hingga 2019 masih dari angka 2,99. Z lebih besar dari 2,99 yang menunjukkan bahwa perusahaan berada pada area kemungkinan untuk bangkrut kecil atau PT Java Confit Indonesia Tbk pada tahun 2017 hingga 2019 berada dalam kondisi perusahaan yang sehat. Untuk kesimpulannya, PT Java Confit Indonesia Tbk pada tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan bahwa kondisi perusahaan yang sehat atau kinerja yang sudah cukup baik. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada total aset dan penjualan perusahaan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019, nilai Z-score PT Java mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2017 sebesar 3,157, kemudian naik menjadi 3,756 di tahun 2018, dan akhirnya menurun menjadi 2,231 pada tahun 2019. Penurunan Z-score di tahun 2019 ini terletak pada variabel X4, yaitu nilai pasar saham biasa dan preferen yang menurun atau kembali merosot 25.191.550 turun menjadi 17.988.665. Untuk mempertahankan kondisi yang cukup baik ini, perusahaan harus tetap melakukan berbagai upaya atau strategi yang mendukung seperti product development maupun concentric diversification agar perusahaan terus bertumbuh dan tidak mengalami penurunan. Untuk sarannya, Java harus memiliki kemampuan dalam menjaga laba bersih agar tetap stabil dan terus mengalami kenaikan di setiap periodenya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi beban dalam perusahaan serta mengelola liabilitasnya agar tidak membengkak. Kemampuan perusahaan tersebut bisa digunakan dengan manajemen aset dan liabilitas yang biasa disebut ALMA, Asset and Liability Management, yang merupakan sisi dua neraca di mana sisi pasifa yang mengembangkan sumber dana dan sisi aktiva yang menggambarkan penggunaan dana harus dikelola secara efisien, efektif, produktif, secara optimal. Kemudian yang kedua, bagi investor tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak semata-mata hanya mengandalkan indikator-indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham. Investor harus juga mencermati faktor-faktor lain, misalnya pada pergerakan harga saham Java, kondisi makroekonomi, dan juga bursa saham global. Indikator keuangan tersebut hanya sebatas bisa menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Yang ketiga, Java perlu melakukan manajemen kas dengan membuat proyeksi aliran dan manajemen persediaan dengan mengendalikan persediaan dalam pengadaan bahan baku yang dibutuhkan, baik dalam jumlah maupun kualitas yang sesuai dengan kebutuhan serta kapan pesanan dilakukan, sehingga biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat tetap ditekan. Yang keempat, Java perlu melakukan manajemen utang yang lebih baik dengan cara melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan bank atau pihak relasi lainnya. Baik, sekiranya cukup untuk presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.